Kalau warga negara Indonesia menjadi warga negara asing, itu kan adalah hak daripada si individu tersebut. Ya, kita tidak bisa larang. Ya, jadi kalau ditanya, ya sah-sah saja. Nggak bisa imigrasi melarang orang pindah warga negara. Fenomena migrasi WNI ke berbagai negara untuk mencari penghidupan yang lebih baik telah terjadi sejak lama, sehingga terbentuklah diaspora di berbagai negara di dunia. Dalam konteks kewarganegaraan, ternyata komunitas diaspora memiliki kebutuhan berupa fleksibilitas untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Bagaimana peluang dan tantangannya menurut Bapak? Ya, peluangnya saya kira adalah negara-negara yang bisa memanfaatkan dengan baik resources-nya, termasuk sumber daya manusianya, itu biasanya adalah negara yang diuntungkan. Nah, tadi contohnya adalah India ya. Jadi India itu menurut saya negara yang cukup cerdik mengatur hukum kewarganegaraannya, karena dia menggunakan pendekatan ekonomi untuk mengatur hukum kewarganegaraannya, khususnya di bidang keimigrasiannya. Jadi para diaspora India itu diberi kemudahan agar bisa misalnya berinvestasi di negara leluhurnya gitu ya, di India, nanti dibebaskan visa masuk, boleh melakukan investasi, melakukan bisnis, perdagangan, dan seterusnya kalau dia masuk kualifikasi diaspora India. Nah, menurut saya menarik apa yang diberlakukan oleh India ini, karena dia sebenarnya tidak mengakui adanya dui kewarganegaraan, tetapi seperti negara yang memberlakukan dui kewarganegaraan, dan pendekatannya lebih ke aspek ekonomi. Jadi dengan demikian menurut saya India memang bisa menjadi contoh yang baiknya. Negara-negara yang bisa seperti ini itu artinya negara yang bisa menangkap peluang, opportunity dengan baik. Nah, sebaliknya ada negara-negara yang cenderung tertutup karena dia mau melindungi resources-nya juga. Nah, sebagai contoh adalah misalnya negara-negara Timur Tengah itu rata-rata adalah single citizenship. Ya, single citizenship, kewarganegaraan tunggal. Karena apa? Karena dia mau melindungi resources-nya dia. Hampir sama cara pandangnya dengan Indonesia. Kita di Indonesia ini juga memandang bahwa kalau dui kewarganegaraan itu diterapkan tanpa batas, maka akan ada hal yang dianggap sebagai risiko-risiko tertentu. Sebagai contoh misalnya adalah risiko di bidang hukum agraria. Seperti diketahui ya bahwa undang-undang pokok agraria kita itu sebenarnya kan menganut asas kebangsaan. Jadi yang bisa punya sertifikat hak milik atas tanah itu ya harus warga negara Indonesia. Warga negara yang lain tidak bisa. Karena kita ini sebagai negara yang waktu itu belum cukup lama merdeka, kemudian kita belum semapan negara-negara yang sudah punya tradisi berabad-abad, maka kita cenderung protektif terhadap hak milik atas tanah. Maka munculnya adalah asas kebangsaan tadi. Nah, sekali lagi tidak ada yang salah ya mau dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan tunggal diterapkan di suatu negara, tetapi yang terpenting ini harus cocok dengan tantangan yang dihadapi oleh negara yang bersangkutan. Jadi kalau kita bicara peluang itu ya. Nah, yang kedua berbicara soal tantangan. Tantangannya adalah kan makin banyak saat ini ya diaspora kita yang ada di berbagai negara, di Amerika Serikat, di Eropa, di Australia, banyak sekali warga negara kita yang ada di sana, dan rata-rata mereka ini masih berkewarganegaraan Indonesia. Nah, mereka biasanya menjadi permanent residence atau penduduk tetap. Nah, walaupun mereka ini sudah menjadi penduduk tetap, tetapi mereka ini sudah punya hak yang hampir setara dengan warga negaranya. Misalnya contohnya di Australia, WNI yang diakui sebagai permanent residence itu mereka punya hak-hak yang sangat baik ya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan.
Nah, ini biasanya yang mereka ini lalu merasa, merasa agak sayang kalau dilepaskan kesempatan-kesempatan seperti itu. Tetapi pada sisi lain, mereka ini masih, ingin tetap menjadi warga negara Indonesia. Nah, biasanya kalau usia-usianya sudah cukup matang ya, sudah di atas separuh baya, itu biasanya pikirannya masih terbelah nih antara negara asal yaitu Indonesia dengan tempat dia bermukim saat ini misalnya di Australia. Karena mereka ini sudah menikmati layanan dari negara tempat dia berada, tetapi pada sisi yang lain mereka tetap ingin menjadi warga negara Indonesia. Nah, saya kira tantangan seperti ini bisa dijawab oleh negara tentunya dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu ya, khususnya keamanan. Kita tahu bahwa kejahatan transnasional itu kan harus dicegah sedini mungkin. Nah, bisa jadi aspek-aspek seperti ini melalui pintu dui kewarganegaraan bukan tidak mungkin orang itu akan memanfaatkan sisi-sisi kelemahan dari dui kewarganegaraan itu gitu. Jadi intinya ya berdasarkan peluang dan tantangan yang dihadirkan oleh sebuah sistem kewarganegaraan ganda, maka ini harus dibaca sebaik-baiknya oleh negara yang akan mereformasi hukum kewarganegaraannya agar benar-benar hukum kewarganegaraan itu menguntungkan bagi negara yang akan menerapkannya. Demikian.